Halo Olala, apakah Anda sering melamun untuk memiliki banyak uang dan setelah punya uang banyak akan nyandung tilu? Are you stupid or something? Stop, daripada ngelamun gak jelas mending nonton Story Oli. Cocok buat kalian yang ingin lihat film tepuguh tapi gak mau buang waktu. Karena film kali ini adalah film aksi penuh sirup merah tapi komedi setolil-tolilnya. Tanpa banyak bucat, siapin cemilan kalian and let's watch. Di suatu ruangan yang kayaknya kelas curhat psikiater, seorang pemuda lagi dengerin cerita dari orang-orang Madesu. Dia bernama Robert. Kita sebut saja Obet ya. A huge oversimplification of Scott's innovative contribution to music. Oh my god, who am I? Obet ini nyebut dirinya familiar, yaitu pelayan dari Prince of Darkness, King of Sedot-Penyedot, The Legendary Vampire, Count Dracula. Nah, familiar ini diceritain bisa jadi jago dan punya sedikit kekuatan Dracula kalau makan serangga. Serangga apa aja? Ih. Nah, di film ini ceritanya, si Dracula lagi nggak baik-baik aja. Karena zaman dulu pernah ada pemburu vampire yang mau musnahin si Dracula. Tapi Obed malah nolongin bosnya dan si Dracula cuman terluka parah aja. You okay? No. Obed nyamperin gudang tua tempat micin dan baladnya ngerayain hasil curian sabu mereka dari keluarga Lobo. By the way, micin ini lelaki belegug yang udah nyengcerikan si Kathleen. Oh my god, who am I? Obed nyerang mereka buat dijadiin makan malam bosnya. Begitu mereka udah KO, kebetulan ada pembunuh bayaran suruhan keluarga Lobo yang tadinya mau ngebunuh mereka. Ya sekalian sama si Obed malah diciduk buat jadi tambahan dengan sangu si bos. Teddy Lobo yang ngawasin secara langsung kaget karena ada sirah ngaceleng ke mobilnya, dan dia pun kabur. Apesnya, dia kabur ke arah polisi yang lagi patroli. Polisi lalin bernama Rebecca ini curiga dan ngegagalin si Teddy yang mau kabur. Kocaknya, dia akhirnya berhasil ditangkap setelah dibaledog pentungan sama Rebecca. Alas ya, Linu dengernya juga. Obed membawa semua jenazah ke persembunyian bosnya. Tapi darah mereka nggak enak dan Dracula marah. Soalnya buat mulihin kekuatan Dracula ini, dia perlu minum darah murni. Komo darah murni perawan mah. Di kantor polisi, Teddy yang ngocoblak ini malah dibebasin. Pengacaranya kayak Watados gitu. Polisi lain juga sama. Rebecca doang yang uring-uringan gara-gara Teddy dibebasin. Sampai kakaknya datang buat nenangin dia. Kejadiannya mirip di negara Konoha ya guys. Malamnya kayaknya Obed nongkrong di bar buat nyari korban lagi. Tapi dia teh sebenarnya baik, cuman kepaksa aja. Rebecca juga kebetulan datang ke bar ini gara-gara pulpen pokoknya mah. Nah, namanya juga film, Teddy Lobo sama anak buahnya juga datang ke bar ini. Tapi mereka mah sengaja buat nyerang si Rebecca. Soalnya Teddy disuruh mamahnya. Gara-gara apa? Gara-gara Rebecca wawaniana nangkep si Teddy. Rebecca yang udah tahu itu si Teddy langsung to the point dan Teddy ngancem buat ngedor si Rebecca kalau Rebecca gak mau nurut. Rebecca tapi kekeh sama prinsipnya. Dan si Obed yang merhatiin adegan itu jadi serseran karena kagum sama Rebecca yang wanian. Si Obed ini punya krisis kepercayaan diri gara-gara intimidasi sama input negatif dari Dracula selama ratusan tahun. Pas Rebecca mau didor, Obed mutusin buat nolongin Rebecca. Dan Rebecca juga ternyata jago tembak-tembakan. Jadi kerjasama mereka bisa ngabisin anak buah Teddy Lobo. Teddy yang ditojos sama si Obed kabur. Da mafia ge sieun maot mah. Rebecca kemudian kenalan dengan Obed dan meminta orang-orang yang hadir di sana menjadi saksi. Di kelas curhat psikiater, Obed mulai berani bercerita walaupun semua yang hadir miskom soal cerita si Obed. Dari sini, Obed mulai berani buat misahin diri dari si Dracula. Kaburlah ceritanya. Dan berusaha ngejalanin hidup kayak orang normal lainnya. I'm gonna grow to full power. Di rumahnya Teddy Lobo, dia dan ibunya lagi nyari jejak si Obed. Karena dia wawanianan nyerang Teddy Lobo. Setelah data Obed ketemu, Teddy dan anak buahnya nyamperin rumah sakit tua buat nyerang si Obed ceritanya. Tapi mereka malah jadi cemilan si Dracula.
Dan pas Teddy mau dihap, dia ngasih lihat kalau dia sebenarnya nyari Obed. Gara-gara dia nyerang anak buahnya dan ngelindungin orang yang gak bersalah. Dracula marah dong dan pergi nyari si Obed. Di kantor polisi, Rebecca udah ngundang para saksi. Obed juga datang dan di sini mereka saling memberi inspirasi. Pas pulang ke kosannya, jeng jeng jeng, udah ada Dracula yang nunggu dia. Obed ngeles, tapi Dracula kan udah tahu dari si Teddy. Dracula ngambek dan mainin kata-kata lagi buat bikin si Obed down. Obed bukannya ngeluarin Bible, tapi malah ngeluarin buku kata-kata bijak. What? Dan Dracula jadi tahu tempat kelas curhat psikiater itu. Kocak emang ini film. Of course. Obed buru-buru pergi ke Life Spring Church, soalnya khawatir sama teman-teman madesunya. Pas dia ngajak orang-orang buat pergi dan ngumpet, Dracula keburu datang dan dia ngabisin semua orang di sana. Redfield's boss. Dracula yang cuma mau bikin mental Obed down, pergi. Terus kayak film India, Rebecca sama temennya datang ke TKP dan nangkep si Obed. Pas Obed mau dibawa ke kantor, emaknya si Teddy Lobo datang bareng sama Kapolres kota itu. Anjir, berarti semua udah jadi anak buah kerajaan Lobo ya? Emaknya si Teddy ngejanjiin Rebecca kenaikan pangkat, asal si Obed diserahin ke keluarga Lobo. Soalnya dia nyangka kalau si Teddy diapa-apain sama Obed. Rebecca nolak dan kabur dari tempat itu. Besoknya, si Rebecca siuman di kosan Obed, soalnya tangannya ketembak pas lagi kabur. Obed di sini cerita terus terang soal Dracula sama dia yang seorang familiar. Karena film ini parodi, si Rebecca nggak perlu susah-susah buat percaya. Kalau Oli sih pasti ngajak Obed ke ajengan di belakang rumah buat diruqyah. Rebecca yang heras ini masih mau bawa si Obed teuing ke mana? Kan poresnya juga udah jelas-jelas terbalik kabehnya. Pas udah sampai tangga, ujug-ujug banyak polisi datang pakai peralatan kayak Densus ngepung mereka. Obed buru-buru nyari serangga buat bantu ngelawan. Karena Rebecca gak mungkin bisa ngelayanin semuanya sendirian. Obed nemuin rumah semut milik bocil tetangganya dan kapaksa we dibawa si Obed. Adegan-adegan gelut di film ini banyak jus tomatnya. Jadi silahkan nonton filmnya aja ya guys, biar gak banyak dipotong. Pasukan ini akhirnya berhasil diratain sama si Obed dan Rebecca. Emaknya si Teddy yang nobar sama Kapolres botak ini kaget sama si Obed yang ternyata jago banget. Kapolres ini ngundurin diri dan mutusin kerjasama dengan keluarga Lobo. Tapi ternyata dia dibinasain oleh Teddy. Dia bawa peti yang isinya udah pasti Dracula. Dan ternyata si Teddy ini udah ngadain perjanjian sama Dracula buat nguasain dunia. It's the real fucking Dracula. Fuck. Rebecca sama Obed yang akhirnya jadi pelarian, ngopi cantik dulu di food court deket sungai. Belum juga abis kopinya, si Rebecca ditelepon sama emaknya Teddy kalau kakaknya Rebecca ditangkap dan jadi sandera. Rebecca yang wanian ini ngajak Obed gas buat nyelamatin kakaknya. Obed yang asalnya takut maksakeun. Akhirnya siap-siap juga buat ngelawan Dracula. Let's throw in style. Di rumahnya Teddy, Obed sama Rebecca disambut keluarga Lobo. Tapi ternyata Teddy sama anak buahnya dijadiin familiar juga sama si Dracula. Tapi si Obed ternyata emang rada jago, karena udah senior kali ya. Dia bisa ngehajar anak buahnya Teddy, sementara Rebecca cus ke ruangan emaknya Teddy buat nyelamatin kakaknya. Nah, si Teddy rada beda dibanding anak buahnya. Dia mah asa rada sakti. Sampai-sampai si Obed juga kewalahan. Tapi dengan semangat Konoha, si Obed jadi lebih sakti dan bisa meng-KO Teddy. Rebecca yang udah di ruangan emaknya Teddy dijebak dan lagi diprospek sama Dracula. Nah, jadi guys, vampir itu ternyata selain makan darah, juga butuh jiwa manusia buat ngisi ilmunya. Makanya di film-film, jajadug vampir atau Dracula kadang-kadang suka ngeprospek orang, nggak langsung disedot. Obed yang telat datang, udah mewek takut Rebecca ke prospek. Ternyata Rebecca ini punya tekad kuat dan nggak kepengaruh sama sekali. Dracula berubah jadi kelelawar dan nyerang mereka berdua, sementara emaknya Teddy kabur dari TKP.
Seperti film-film Indonesia dan India, si kehead ini malah kabur ke tempat poek. Obed setengah pingsan dan Rebecca mau disedot sama si Dracula. Rebecca yang kadang pinter ini nembak kaki Dracula dan darahnya netes ke si Obed yang pingsan di bawah. Obed pun sembuh dan mereka akhirnya duel. Rebecca yang tahu kalau si Obed bakal ripuh ngelawan mantan bosnya ini, dapat ide dan bikin lingkaran perlindungan. Udah mah pakai bubuk kokain, mantranya dari situs Tumblr deh. Saka inget film teh mah. Dracula yang udah tua kaya ini pun dibasmi sama mereka berdua dan badannya dicor di lantai. Any last wishes? Yeah, I'm not even 100% sure this will kill him. But I do know Emaknya Teddy ditangkap, kakaknya Rebecca hidup lagi, orang-orang di kelas curhat juga hidup lagi berkat darah Dracula. Dan Obed kayaknya jadi asistensi Rebecca yang sekarang udah naik pangkat pastinya. Tamat. Ending film ini sangat tolil. Ya, namanya juga parodi. Tapi pesan dari film ini adalah serangga bisa menjadi alternatif asupan protein saat Anda tersesat di hutan. Kalau bos Anda toksik, carilah cara agar dia bisa pindah kerja, bukan Anda. Sampai jumpa di film tak berguna lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.